Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Istri Kedua. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Pagi yang cerah dengan cahaya merah matahari yang menenteramkan. Saat itu Siva merelakan untuk izin tidak masuk kerja untuk mengantarkan ibunya menjenguk anaknya Halil. Padahal nggak dijenguk juga nggak apa-apa kan Bu? Jangan gitu nak, kita harus bisa basa-basi. Semoga pelan-pelan kamu juga bisa akur. Kurang sabar gimana aku Bu, ungkap hati kecil Siva. Lalu sampailah mereka di rumah sakit. Dengan perasaan yang campur aduk, ibu dan anak ini berjalan melewati beberapa ruangan, hingga akhirnya mereka pun sampai di ruang C133. Assalamualaikum, ucap Ibu Siva. Waalaikumsalam. Ketika masuk ke ruangan ini, tatapan Ibu Siva tak bisa lepas dari Ibu Marni. Hah? Marni di sini temani mereka berdua? Jangan-jangan mereka udah sekongkol. Berani-beraninya mereka menginjak harga diri anak saya, gumam Ibu Siva. Kemudian Siva dan ibunya secara berurutan salaman dan mengucapkan beberapa pesan bermakna kepada Meisha. Sehat-sehat ya anak dan ibunya. Ibu mengelus anak Meisha yang sedang ada di pangkuan. Dilanjutkan dengan Siva, ia tak bisa berkata-kata. Tatapannya berlinang air mata, namun ia berusaha menguatkan diri karena melihat Meisha yang sama-sama wanita berhasil melewati fase ini. Selamat ya Mei, anakmu ganteng loh. Siva mengelus rambutnya. Sementara Ibu Siva juga menangis, tapi hanya dalam hatinya. Kamu bisa kuat banget nak, melihat anak lahir dari rahim istri kedua. Bukankah mereka jahat? Melangkahi jalanmu yang ingin memiliki anak lebih dulu, ungkap sang ibu. Halil dan Bu Marni boleh minta waktu sebentar? Kita bicara dulu di luar, tanya Ibu Siva. Boleh Bu, jawab Halil. Sayang, kamu di sini sama Mbok Surti dulu ya. Halil menitipkan pesan pada Meisha. Setelah haru dan bahagia berlalu, kini suasana menjadi genting. Bu Marni selama ini sudah tahu anak saya di madu. Kalian sekongkol ya? Bu, bukan gitu maksudnya Bu. Halil mengelak. Jujur ya, saya juga awalnya gak setuju anakku ini nikah lagi. Tapi mendengar perempuannya hamil mau gimana lagi Bu? Walau bagaimanapun dia perempuan, anak saya ini masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harusnya tanya sama anak sendiri. Kenapa gak bilang ke kamu? Tanya Mama Halil. Dengar baik-baik ya, kalau sampai air mata anakku kembali jatuh, tak akan kubiarkan anakku jatuh di pelukan lelaki seperti anakmu itu. Ya terserah, kalau mau anakmu hidup sendiri sepertimu. Ibu Siva kesal. Sudah Bu, gak apa-apa kok, kita pulang aja ya Bu. Aku takut obrolan ini terdengar oleh Meisha di dalam. Aku gak mau dia sakit gara-gara kita. Ini adalah sedikit uang untuk kamu Mas. Aku tahu kamu lagi bingung mencari uang biaya persalinan, ujar Siva sambil memberikan sejumlah uang cash senilai 10 juta. Mama Halil pun heran melihat pemandangan ini. Nak, emang kamu gak punya uang banget? Semua aset dipegang dia. Kamu gak malu kan? Tanya Mama Halil sambil mengelus pundak sang anak. Gak apa-apa kok Mah, ujar Halil. Kurang ajar, sok berkuasa bisa cari duit tapi gak bisa bikin anak, jawab Mama Halil. Udah Mah, kita masuk lagi ya. Keduanya pun masuk ke ruangan tempat Meisha dan sang bayi berada. Sebagai mertua tentunya pasti sangat bahagia mendengar cucunya lahir dengan sehat dan selamat. Ganteng banget cucuku, alah. Ini adalah sedikit bingkisan untuk si ganteng ya. Mama Halil berujar sambil menyerahkan sebuah parsel lucu dan menggemaskan. Isinya beraneka macam baju, sabun, dan tempat makan bayi. Makasih Mah, jawab Meisha. Mama izin pulang duluan ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil Mama. Ini cucu pertama Mama loh. Insya Allah Mama akan datang ke rumah bantu kamu dan Meisha. Tak ketinggalan Meisha mencoba hubungi ayahnya dan memberi kabar bahwa ia telah melahirkan. Ayah, maaf Meisha baru berkabar. Meisha lagi di rumah sakit. Alhamdulillah baru selesai melahirkan dengan selamat. Alhamdulillah nak, besok ayah ke sana. Kamu dirawat lagi berapa hari? 7 hari ya. Oh masih keburu, besok ayah ke sana ya, insya Allah. Suasana ruangan kembali hening. Bu Marni pergi meninggalkan ruangan, kini tinggal mereka berempat.
Mesya, Halil, Baby Gandhi, dan Mbok Surti. Mereka diam di sini selama 7 hari ke depan. Untuk jadwal jaga dilakukan secara bergiliran antara Halil dan Mbok Surti, mengingat Halil masih sibuk bekerja. Ketika ayahnya datang menjenguk, ia sangat bahagia. Masya Allah, ganteng banget cucu ayah. Ibunya sehat juga kan? Alhamdulillah sehat, cuman ini perlu perawatan lebih lanjut aja. Pas kemarin lahiran, Mesya sempat pingsan. Aduh, kok bisa? Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Selain bayi sehat, ibunya juga harus dong. Dulu ibu kamu juga kayak gitu. Gara-gara stres mikirin uang, malah sakit. Santai aja ya nak, kan kamu sudah nikah sama Halil, pria yang benar-benar kamu sayang. Sang ayah mengusap rambutnya dan menatap Halil dengan penuh harap. Nggak kok ya, tenang aja. Ini ada sedikit bingkisan, parsel buah dari kampung buat kamu, dan yang jaga semuanya harus sehat. Bisa aja ayah, makasih ya, ujar Halil. Tak lama setelah bincang hangat, ayahnya pamit untuk pergi meninggalkan ruangan. Dan kini kembali tinggal mereka berempat. Selama 7 hari ini, Mesya terlihat bahagia. Pancaran wajahnya lebih sehat dari biasanya. Hingga pada saat hari ke-7 di rumah sakit, ia berkata, "Mas, apa sayang? Kamu masih ingat janji kamu kan? Yang mana?" "Itu tuh." "Apa coba yang jelas cantik? Resepsi pernikahan kita." "Oh itu, tenang aja sayang. Aku gak akan lupa. Aku pasti akan berusaha buat kamu bahagia. Jangan khawatir ya." Sial, Mesya masih ingat janji itu. Padahal jahitannya belum kering. Kukira dia akan lupa sementara. Aku gak boleh diam kalau kayak gini. Harus berusaha sekuat tenaga mendapatkan uang secepatnya. Telinga aku lama-lama panas kalau mendengar ocehan itu, gumam Halil. "Makasih ya mas." Karena ini hari terakhir, kondisi Mesya pun berangsur pulih. Ia membantu Mbok Surti dan suaminya membereskan barang-barang yang perlu dibawa kembali ke rumah. Tak ketinggalan, si bayi lucu pun jadi oleh-oleh baru untuk dibawa. "Aduh duh, pulang dari rumah sakit bawa oleh-oleh ganteng sama gemesin," jawab Mesya sambil menggendong buah hatinya. "Siapa dulu dong ayahnya?" Padahal mas cuma ngorbanin waktu 3 menit loh. Aku yang capek gendong 9 bulan. Ampun. Meski kondisi Mesya berangsur pulih, ia masih harus naik kursi roda untuk bisa sampai ke mobil. Sedangkan anaknya digendong oleh Mbak Surti. "Akhirnya bisa keluar dari sini mas." "Iya, alhamdulillah." Selama di perjalanan menuju rumah, Mesya masih saja menatap bayi mungilnya. Ia masih tak menyangka bisa kuat sampai di sini. "Entah apa yang akan terjadi jika mama tidak mempertahankanmu. Mungkin sekarang mama tak akan bisa melihat tawa lucumu. Selamat datang nak, kita dalami hidup di dunia dengan tawa sukacita," gumam Mesya. Berbeda dengan Mesya yang penuh syukur, pikiran Halil masih saja tentang uang. Bayi sudah lahir, urusan keuangan masih saja terus berjalan dan bertambah. Gak bisa dibiarin kayak gini. Apalagi Mesya minta resepsi pernikahan dengan mewah. Aku harus bisa dapatkan uang secepatnya, ucap Halil dalam hati kecilnya. "Mas? Hei, mas, kok bengong? Jangan kebanyakan bengong. Ini mas bawa 3 orang penumpang loh. Bentar lagi sampai." Mesya menepuk pundak Halil. "Ya ampun, mas lagi bayangin es pisang ijo sayang." Sabar mas, bentar lagi juga maghrib." Wah, akhirnya mereka pun sampai di kontrakan rumah. "Mas, kita di sini aja ya. Jangan pindah dulu ke rumah bareng Syifa," ucap Mesya sambil membersihkan kasur untuk bayi. "Kenapa?" "Biar enak aja, biar waras dulu." "Iya, tenang aja." Perasaan Halil masih tak karuan. Ketika azan maghrib berkumandang, ia tak sepenuhnya menikmati es pisang hijau yang baru saja dipesan via online. Matanya hanya tertuju pada layar HP. Ia rupanya sedang mencari informasi penggandaan uang dengan cepat dan aman. Nah, serius ini bisa gandain uang 10 kali lipat. Lagi butuh uang cepet buat susu dan nikah nih. Cobain dulu lumayan. Nanti malam aku telepon Syifa dan rayu dia supaya transfer uang 10 juta. Nanti kan bisa jadi 100 juta. Halil mengungkapkan perasaan bahagianya dengan senyum tipis. Tapi rupanya ia tak bisa menunggu lama. Setelah makan dan sholat maghrib secepat kilat, Halil menelpon Syifa diam-diam di kamar sebelah. Kering kering, kering kering. "Apaan sih Mas Halil? Tumben banget telepon setelah sekian lama," ungkap Syifa. "Iya, halo. Sayang, kamu lagi di mana?" "Biasa mas, baru selesai tanda tangan berkas." "Ya ampun, rajin banget istriku ini. Sayang, aku kangen." "Hah?
kangen. Mas kangen ya? Ke rumah, bukan cuma ngomong Mas. Siva mulai tergoda. Ia tersenyum malu-malu meski berusaha untuk tidak terpukau. Besok aku ke rumah ya. Jangan lupa izin ke Mesya Mas. Ya iyalah, tapi bisa nggak kamu kirim aku uang dulu 10 juta buat isi bensin dan beli popok bayiku? Mendengar ocehan itu, Siva mulai kesal. Tapi ia tak bisa menolak. Pasalnya ia juga khawatir dengan keadaan Mesya di rumah. Aku tahu aku dan Mesya sama-sama perempuan. Jadi ingat artikel kemarin yang baru saja aku baca. Ibu-ibu yang selesai melahirkan rentan baby plus. Gak ada salahnya aku bantu dia lewat Mas Halil. Ya udah, aku kirim kemana? Kirimnya ke dompet online aja. ATM Mesya lagi error. Katanya nunggu 1 kali 24 jam dulu. Halil berbohong. Tak lama setelah percakapan itu, HP Halil akhirnya bergetar. Pertanda saldo dompet online bertambah. Bergegas ia buka aplikasi judi online yang ia temukan di internet dan ambil nomor cantik. Bismillah, aku ambil nomor ini, semoga menang 100 juta. Halil terus saja menatap layar HP semalaman, menatap pergerakan angka yang baru saja ia pilih. Terlihat garisan warna merah jika turun dan berwarna hijau jika pergerakannya naik sempurna. Setelah sekian lama menunggu, pada babak akhir jam 12 nomor yang dipilihnya itu anjlok berwarna merah. Ah, sial banget, kok turun sih? Ucap Halil sambil melempar HP-nya ke lantai. Sedih, uang 10 jutanya lenyap. Halil merengek nangis seperti anak kecil. Dunia terasa tak adil baginya. Padahal ini adalah satu-satunya usaha yang ia harapkan. Ah! Mendengar suara tangis dan lemparan barang di kamar samping, Mesya dan sang bayi ikut terbangun. Apalagi bayi ikut kaget dan menangis ketakutan. Owe, owe. Mesya langsung menggendong sang bayi agar bisa tenang. Setelah sang bayi tenang, ia turunkan kembali meski tanpa diberi ASI. Justru Mesya langsung mendatangi kamar samping yang diduga ada Halil. Tok-tok, Mas, buka pintunya. Iya, sebentar. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pintu kamar ini dibuka. Kamu kenapa, Mas? Dari kamar kedengeran kayak suara banting barang gak jelas, ujar Mesya sambil memandang isi kamar yang berantakan. Bahkan ia melihat layar HP milik Halil pecah dan tergeletak di lantai. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa? Gak apa-apa ini apa, Mas? Kayak orang stres aja. Aku pusing tahu, Mas. Baru aja tenang ngelononin bayi. Bangun lagi karena kaget. Bisa nggak sih ngerti situasi? Mesya menyodorkan HP Halil. Kamu sekarang sudah berani melawan. Aku kayak gini itu usaha demi kamu. Katanya mau resepsi pernikahan mewah. Aku tagih lagi usaha, cuman gagal aja. Besok aku mau coba lagi. Emang kenapa? Bentar, usaha? Kok usaha singkat kayak gini? Aku nggak ngerti deh. Ah, kamu nggak bakalan ngerti. Sekarang teknologi udah canggih. Gak perlu usaha keras buat dapetin duit. Udah ya, kita ke kamar. Maafin aku. Ya udah, aku maafin Mas kali ini. Keduanya bergegas ke kamar satu lagi sambil menemani sang bayi. Di sini hati Halil tambah tersentuh ketika melihat sang anak menatapnya dengan dalam. Aduh, kamu kebangun gara-gara ayah ya? Maaf ya. Halil mencium anak kesayangannya. Sementara Mesya ia menangis dalam hatinya dan menjerit. Otak sama raga gak sinkron. Pengen nangis kenceng banget. Ngurus anak seorang diri udah capek. Suami cari uang gak jelas. Sayang banget itu uang 10 juta. Kok bisa raib sih? Uang sebanyak itu kan lumayan buat biaya hidup sebulan. Mesya melamun sambil melipat pakaian bayi. Kemudian ia digoda oleh Halil. Sayang, kamu lipat baju apa meratapi nasib? Serius banget. Ini gabung main sama kita. Niatnya sih bercanda, tapi kata-katanya main menusuk hati Mesya. Apa sih? Udah, lipat baju besok aja sama Mbok Surti. Kamu tidur sini, biar deh bayi aku klonin, ujarnya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dari pagi ke sore rasa seperti 1 detik. Itu yang dirasakan Mesya sejak memiliki bayi. Rasanya cepat tua. Mas, mau kemana rapi banget? Aku mau bukber di luar bareng Siva, boleh kan? Iya boleh, jawab Mesya dengan wajah ketus. Ia sebenarnya tak ingin melihat Halil jalan dengan Siva. Tanpa ia sadari sebenarnya selama ini Mesya yang paling banyak menghabiskan waktu dengannya. Mulai, Siva lagi. Mentang-mentang udah selesai lahiran, pesona perawanku hilang kali ya? Dasar laki, gumamnya. Setelah mendapat restu dari Mesya, Halil merasa lega. Ia dengan senang hati menaiki mobil untuk siap buka puasa dengan istri pertama. Kali ini kau mau makan kencan dan dapat uang. Semoga usaha kali ini berhasil, ucap Halil sambil menyetir mobil dengan senyum manis. Kemudian Halil dengan segera mengirimkan pesan kepada Siva. Aku lagi OTW ya sayang, jangan lupa siapin makanan enak ya.
Padahal izin ke Meisha makan di luar, tapi ternyata makannya di rumah. Ya ampun, sebulan lebih gak kesini kayak orang asing. Ting teng, bunyi bel yang baru saja ia tekan. Mendengar bunyi bel tersebut, Viva meminta Mbok Midun untuk membukanya. "Mbok, tolong bukain gerbang depan. Mas Halil mau buka puasa di sini katanya." "Baik, Bu." Akhirnya gerbang sudah dibuka. Halil bisa masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Halil langsung duduk di kursi ruang tamu. Hampir saja ia makan kue kering yang tersedia di meja, padahal ia sedang puasa. Kan lagi puasa, gumam Halil yang baru saja menggigit kue putri salju. Lalu ia bergegas ke kamar mandi bawah dan memuntahkannya. Terlihat jam dinding masih menunjukkan pukul 5:30 sore. Kemudian ia kembali duduk dan bergumam dalam hatinya. "Siva kemana sih? Lama banget." Tak lama setelahnya ia datang, berjalan dari area tangga menuju bawah dengan penuh senyum. Ia sengaja tampil cantik demi tetap memikat sang suami. Wah, udah lama gak ketemu dia. Ternyata istriku yang satu ini tambah cantik tak seperti Meisha. Ia sekarang berubah seperti beruang kutub dan banyak maunya. Halil terpesona dengan kecantikannya. "Udah nunggu lama, Mas?" "Enggak kok sayang, ini Mas baru duduk sini." "Ya udah, kita langsung ke dapur saja Mas, ngobrolnya di sana." "Oke." Selama penantian azan maghrib, keduanya saling bercengkrama dengan hangat. "Meisha sekarang gimana kabarnya Mas?" "Alhamdulillah sehat, cuman masih masa pemulihan, jadi dia banyak diam di rumah." "Oh gitu. Sebelumnya Mas minta maaf atas kejadian kemarin. Harusnya Mas bilang ke ibu bahwa aku menikah lagi. Sekarang ibu sehat juga." "Ya lumayan." Dan tibalah ketika suara azan terdengar. Mereka berdoa dengan penuh harap dan meneguk satu gelas air putih serta ngemil buah kurma sesuai selera. Tak berhenti sampai di sana. Mereka langsung makan berat, baru bergegas untuk sholat maghrib berjamaah di kamar. "Assalamualaikum warahmatullah." Halil menoleh ke sebelah kanan. "Assalamualaikum warahmatullah." Dan juga ke sebelah kiri secara berurutan. Karena sudah lama tak terdiam diri berduaan di sini. Sepertinya rasa cinta akan istri pertamanya kembali datang. Ia tiba-tiba memeluk erat Siva sambil meneteskan air mata karena penyesalan. "Sayang, maafin aku," ujar Halil sambil memeluk Siva yang masih berbalut mukena. Di sana Siva tak bisa berkata-kata. Ia justru kaget dengan perlakuan suaminya itu. Lalu ia ikut menangis mengingat akad pernikahan siri Halil dan Meisha. Di tengah-tengah keromantisan dan harus keduanya, tiba-tiba HP milik Halil berbunyi. Kering-kering. "Mas, pulang jam berapa?" Itu adalah pesan dari Meisha. Karena pesan itu terbaca juga oleh Siva, ia bergegas melepas pelukan Halil yang tadinya ia terima. "Malas dulu pesannya, Mas." "Oh iya." Seketika konsentrasinya pun buyar. Halil bergegas membalas pesannya dengan berkata, "Sebentar lagi aku pulang sayang." Lalu Halil kembali barulah. Mengingat ia sangat butuh dana cepat agar resepsi pernikahannya berjalan lancar. "Sayang, iya, aku boleh pinjam uang 30 juta nggak? Nanti aku bayarkan, ini bukan minta seperti kemarin kok." "Uang yang kemarin kemana Mas?" tanya Siva. "Ada kok, cuman masih kurang sayang." Siva pun terheran-heran. Baru kali ini Halil bersikap boros. Jauh sebelum nikah lagi, ia belum pernah menghambur-hamburkan uang seperti ini. Namun, Siva berusaha berpikiran positif. Mungkin biaya untuk melahirkan dan merawat bayi emang semahal itu. "Oh iya, sekarang kan Mas Halil sudah punya anak," gumamnya. "Ada nggak?" "Bentar, aku mau cek dulu saldonya Mas." "Adalah, masa nggak ada? Perusahaan kan lagi dapat profit gede," sambungnya. Merasa kesal dengan paksaan Halil, Siva langsung mengirimkan uang sejumlah 30 juta ke dalam dompet online milik Halil. "Nggak perlu banyak ngomong, itu udah aku transfer." "Oh, makasih ya sayang. Maaf ya, bukan bermaksud aku maksa." Halil kembali memeluk Siva dengan erat. Namun pelukannya itu tidak begitu ia nikmati. Karena sudah dapat uang, kini Halil pamit kepada Siva untuk pulang menemani Meisha di rumah. "Sekali lagi makasih ya sayang, aku pamit pulang dulu. Tadinya aku mau nginep di sini. Sayang sekali, aku gak tega juga ninggalin Meisha sendirian di rumah." "Iya, gak apa-apa. Hati-hati di jalan Mas." Akhirnya Halil bisa bernapas lega. Setelah kemarin ia drama menangis sesegukan karena kalah judi. Tak lama uangnya kembali. Gak sia-sia pertahanin Siva. Uang tetap mengalir meski raga dan rasa ada di Meisha. "Malam ini aku main lagi deh. Semoga hoki," ucap Halil sambil menyetir mobil seorang diri. Lagi-lagi HP-nya berdering. Kring-kring.
Masih di mana, Mas? Ini lagi di jalan, sayang. Udah ya, Mas lagi nyetir, ucap Halil sambil menutup sambungan telepon. Sambil menatap jalanan malam, Halil memutarkan lagu kesukaannya. Lagu ini mengingatkan ketika PDKT dengan Syifa. Kalau dipikir-pikir kasihan juga istri pertamaku ini. Tapi ya, aku juga menaruh cinta kepada Meisha. Tanpa terasa setelah memutar 5 lagu, Halil pun sudah sampai di depan kontrakan rumah 2 lantainya. Sesampainya di dalam rumah, "Assalamualaikum, aku pulang sayang," ucap Halil sambil membuka pintu dan bergegas duduk di kursi ruang tamu. "Sayang, bisa turun dulu nggak?" ucap Halil sambil berteriak. Aduh, baru aja Dede tidur, Mas Halil malah teriak-teriak nggak jelas. Gumam Meisha karena sang bayi terlanjur bangun. Syifa membalas teriakannya itu dengan menelponnya dari kamar. Kering-kering. "Nggak Mas kesini aja, Dedek kebangun. Gara-gara dengar teriakan Mas loh." "Ya ampun, maaf ya sayang, aku kegirangan soalnya, mau kasih kamu kabar. Ya udah, nanti aku ke kamar, aku mau rebahan dulu di ruang tamu ya." "Oke boleh Mas," jawab Meisha dan langsung menutup telepon. Sambil santai, Halil kembali mengecek informasi seputar judi online yang tertera di grup sosial medianya. Di sana disebutkan bahwa akan ada kemungkinan besar orang yang menang malam ini. Merasa percaya diri ia akan menang, Halil bergegas pergi ke atas menuju kamar samping. "Pasti kali ini menang deh," gumam Halil sambil berjalan menaiki tangga. Lalu ia masuk ke dalam kamar dan mengujinya rapat-rapat. Selain itu, Halil pun memastikan internetnya sudah stabil. Takut kemungkinan kalah, ia menyisahkan 10 juta yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari bulan ini. Oke, angkanya sudah dipilih. Kita lihat pergerakannya, apakah cepat menuju warna hijau di jam 12, gumamnya dengan penuh antusias. Selama semalaman, Halil sengaja menatap layar HP, berharap ia akan menang seperti arahan mentor yang ada di grup. Dan tibalah saatnya ketika jam di tangannya menunjukkan pukul 23.59. Ternyata Yes. Akhirnya menang 200 juta. Gila coy. Teriak Halil yang kegirangan. Tanpa menunggu lama, Halil langsung pindah ke kamar Meisha. Ternyata ia sedang terlelap tidur bersama bayi. Untuk kesekian kalinya sang bayi bangun. "Ya ampun, Mas ngagetin lagi. Ada apa lagi sih?" "Maaf sayang, aku lagi seneng banget soalnya. Alhamdulillah aku dapat rezeki 200 juta hasil kerja kerasku 4 jam lewat HP. Kamu pasti senang juga kan?" "Serius Mas? Alhamdulillah, seneng banget lah." Ekspresi Meisha berubah. Awalnya ia cemberut, kini ia tersenyum lebar dengan pipi kemerahan. "Kalau kamu mau resepsi dipercepat boleh juga kok sayang." "Tapi uang segitu belum cukup Mas. Kalau mau mewah ada yang harganya 1 miliar. Aku pengen yang itu, katanya dirayakan 3 hari 2 malam. Mendengar jawaban Meisha, Halil hanya bisa mengelus dada. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke kamar sebelah lagi untuk bermain, barangkali ia akan dapat 1 miliar. "Ya udah, aku sisain ini 110 juta. Tolong dipegang, aku transfer ke rekeningmu. Ini mau main lagi 100 juta, semoga bisa jadi 1 miliar. Kalau kamu mau tidur duluan gak apa-apa, malam ini aku mau begadang," ujar Halil. Ia kembali ke kamar dan mengunci diri, kemudian mengirimkan uang 100 juta miliknya untuk beli nomor yang spesial. Sayang, setelah ia menunggu 4 jam hingga azan subuh berkumandang, ia kalah. Uang 100 juta pun melayang. Tak rela, Halil kembali teriak namun disertai rintihan tangis kecewa. "Sial!" Kata-kata itu terus saja ia lontarkan hingga terdengar oleh Mbok Surti yang sedang cuci piring. "Ya ampun, ada apa lagi ini? Punya majikan aneh-aneh." Selain itu, Meisha dan Baby Gandhi juga ikut terbangun. Meisha memanggil Mbok Surti untuk menggendong Baby Gandhi, sementara Meisha menyusul Halil ke kamar. "Mbok, bisa ke atas dulu sebentar? Tolong gendong Baby Gandhi sebentar," panggil Meisha. Setelah sang baby ada di pelukan ART, Meisha pun bergegas ke kamar Halil. "Ada apa lagi sih Mas?" "Wah, aku kalah lagi sayang. Uang 100 jutanya hilang," jawab Halil sambil menangis sambil sesekali diam dengan tatapan kosong. Kemudian Meisha memeluk Halil dan menenangkannya sambil berkata, "Ya udah gak apa-apa Mas, mainnya sudah aja ya. Uang 100 juta cukup kok untuk biaya resepsi menikah. Ada WO yang menyediakan fasilitas mewah namun dengan tampilan standar. Bagi aku sudah lebih dari cukup Mas. Yang penting semua orang tahu Halil ini suamiku." Halil pun perlahan tenang dan menerima keadaan. "Nanti selesai sholat subuh kita bicarakan di bawah ya," lanjut Meisha.
Setelah Meisha kembali ke kamar dan menemani baby, Meisha pun termenung seorang diri sambil menunggu Holil yang sedang sholat. Mau resepsi kok gini banget ya? Harus ada drama dulu, gumam Meisha sambil melamun dengan tatapan kosong. Ketika Holil selesai sholat, ia langsung menepuk pundak Meisha dan bergegas mengajaknya ke bawah untuk berbincang seputar resepsi pernikahan. Wah, kamu terlihat sehat dan bisa jalan cepet ya. Gak sia-sia juga kamu lahiran di rumah sakit mahal. Alhamdulillah mas, rezeki gak bakal kemana. Iya betul, tapi bisa gak ya resepsinya dimajuin 3 minggu ke depan? Ide bagus mas, jawab Meisha dengan kegirangan. Nah, pakai WO yang ini aja mas, aku dari kemarin lagi hamil scrolling akun medsosnya. Karena ia bahagia, Meisha langsung menghubungi pihak WO dan mengadakan janji untuk rapat internal agar resepsi berjalan hikmat. Selain itu, ia juga tak ketinggalan untuk screenshot beberapa contoh dekorasi dan konsep pestanya. Lalu ia posting di WA dengan caption, Alhamdulillah, 3 minggu lagi. Sontak status tersebut dibaca oleh Syifa, yang juga baru saja membuka aplikasi ini. Hatinya mulai kembali rapuh. Kode apa lagi? Kenapa bisa secepat itu? Hari ke hari, perkembangan baby Gandhi semakin sehat. Ia tak ingin lagi dibalut kain panel yang menampakkan dirinya seperti ulat. Namun, hal ini juga membuat Meisha bangga menjadi seorang ibu. Kenapa waktu cepat banget ya? Ibu gak sabar lihat kamu pakai ransel untuk sekolah. Ibu bangga punya kamu, nak. Ucap Meisha sambil mengelus pipi baby Gandhi yang semakin gembul. Baby Gandhi juga membalas harapan ibunya itu dengan senyum dan ocehan lucu. Sekarang, usia baby Gandhi sudah hampir 1 bulan. Kondisi Meisha pun sudah membaik dan mulai aktif kembali di dapur membantu Mbok Surti. Mbok, bisa bantu jagain Gandhi hari ini nggak? Soalnya aku ada janji photoshoot bareng Mas Khalil, tanya Meisha. Oh, boleh sampai jam berapa photoshootnya, Bu? Kemudian saya baru aja mulai izin sama ibu untuk pulang. Suami saya di rumah katanya lagi sakit, gak ada yang jaga. Oh gitu, ya udah Mbok, nggak apa-apa nggak usah. Mbok pulang aja. Berapa hari? Serius Bu? Mungkin 5 hari aja. Iya serius, lebaran kan udah lewat. Masa kamu di sini nggak ada liburnya? Kasihan suami kamu mungkin kesepian. Oh gitu, ya udah Bu. Habis selesai masak dan beres-beres rumah, mau pulang ke kampung. Terima kasih untuk kesempatannya ya Bu. Saya doakan semoga Ibu dan Bapak Samawa acara resepsi dilancarkan. Amin, Mbok. Sementara itu, Syifa berusaha menghibur diri di tengah persiapan matang sang suami yang akan mengadakan resepsi pernikahan. Ia lebih fokus ke perkembangan perusahaan agar lebih maju. Tentunya, ia juga tak ketinggalan untuk banyak berbuat baik mengingat ada orang yang lebih menderita darinya. Semua hal di dunia ini harus disyukuri. Aku yakin Allah punya banyak rencana baik, segala tawa dan tangis yang kita terima. Bagiku mungkin ini duka dari sisi kasih, tapi orang di luar sana melihat segala kemudahan rezeki yang bagi mereka itu dipandang sebagai bahagia, gumam Syifa saat ia sedang istirahat dari pembagian santunan salah satu asrama yatim. HP-nya berbunyi. Kering-kering. Tidak ada angin ataupun hujan. Ternyata itu adalah panggilan dari Meisha. Mungkin Syifa masih canggung, jadi ia tidak angkat teleponnya. Tak lama setelah itu, Meisha mengirimkan pesan. Mbak Syifa, maaf mengganggu waktunya. Mbak sekarang lagi free nggak? Saya bingung, Gandhi nggak ada yang jaga. Soalnya Mbok Surti pulang kampung. Kebetulan saya dan Mas Halil mau keluar sebentar untuk photoshoot. Mbak bisa bantu nggak? Oh begitu, boleh. Tapi kalau saya ada kesibukan lain, mungkin nanti dititipkan ke Mbok Midun atau Mama. Iya nggak apa-apa, makasih Mbak. Nanti kalau kamu berangkat antar Gandhi ke sini saja ya. Aduh, gimana ya Mbak? Kayaknya kalau diantar ke rumah belum bisa, soalnya baru usia 1 bulan. Ya udah, nanti saya usahain ke sana 30 menit lagi. Tolong kirim maps lokasi. Baik Mbak. Setelah percakapan itu ditutup, Meisha mulai tenang. Ini ia dan Halil bisa dengan leluasa mengikuti serangkaian prosesi sebelum resepsi nikah impian. Lalu Meisha kembali ke kamar untuk bergegas mandi dan ganti baju. Sementara itu, Syifa juga siap-siap berangkat ke kontrakan rumah Meisha dan Halil. Gak apa-apa, ini hanya dunia. Semoga rahimku tertular dan bisa hamil, gumam Syifa sambil mengelus perutnya. Kali ini Syifa benar-benar sudah mengikhlaskan diri. Mungkin awalnya ia berusaha melawan dengan cara halus, tapi ternyata itu tidak mempan.
Tak ada cara lain selain ikhlas dan menerima semuanya dengan lapang dada. Kering-kering. Mei, saya sekarang berangkat ke sana ya. Jangan dulu berangkat sebelum saya sampai. Iya mbak, ini saya masih dandan kok. Selama perjalanan di mobil, air matanya menetes seolah meratapi nasib dirinya yang dimadu. Agar tak larut dalam kesedihan, Syifa sengaja mendengarkan podcast cerita lucu di radio. Untung ada cerita podcast langganan. Cerita ini bisa mengalihkan pikiran yang bergejolak di otak. Tanpa terasa mendengarkan isi podcast, akhirnya Syifa sampai di kontrakan Halil dan Meisya. Pantes saja Halil betah. Kukira mereka tinggal di kontrakan petak. Ternyata rumah besar yang seukuran dengan rumahku. Syifa bergumam sambil memandang kontrakan rumah. Ting teng. Syifa memencet bel. Itu sepertinya Syifa, Mas. Aku suruh dia bantu aku jaga Gandhi di sini. Serius kamu suruh Syifa? Iya Mas, kenapa? Gak boleh. Halil tak menjawab pertanyaan Meisya. Ia hanya bisa geleng-geleng kepala dan langsung ke bawah membuka gerbang. Dari dalam mobil, Syifa hanya bisa menghela napas panjangnya sebelum masuk ke dalam rumah. Oh, Mas Halil yang bukain, gumamnya. Dengan senyum palsu, Syifa menyapa Halil dan bergegas masuk ke dalam rumah, lalu mendatangi kamar tempat Gandhi berada. Mbak, sebelumnya saya minta maaf banget. Minta tolong jaga Gandhi. Saya bingung mau minta tolong siapa lagi. Mohon izin juga, saya dan Mas Halil mau photoshoot buat undangan dan keperluan dekorasi. Meisya memeluk Syifa sambil menangis. Iya, gak apa-apa Mei, aku mengerti, semoga lancar. Syifa ikut menangis. Kalau Gandhi tidur, Mbak bisa main di sini atau sekedar masak di bawah dan nonton. Cuma satu pesan saya, tolong jangan tinggalkan Gandhi selama saya dan Mas Halil di luar, Mbak. Tenang, saya suka anak-anak kok, ujar Syifa sambil memandang wajah Gandhi yang lucu dan menggemaskan. Akhirnya, Meisya dan Halil bisa dengan bebas photoshoot. Mereka terlihat sangat bahagia tanpa beban. Apalagi ketika memasang pose Meisya memeluk Halil dan saling memandang dengan tajam. Oke tahan, bagus. Cekrek. Foto ini adalah salah satu foto yang paling bagus dari beberapa gaya yang ada. Kemudian, foto ini dijadikan cover pada undangan. Kang, foto yang tadi siapkan buat cover undangan ya? Siap. Sekarang Mbak Meisya coba diam saja di sini. Lalu Mas Halil dari arah belakang lari-lari kecil seolah mengejar mbaknya ini, ujar sang fotografer. Lagi-lagi video ini juga bagus. Langsung saja pada saat itu videonya diedit dan diposting di media sosial fotografer. Tak ketinggalan, Meisya juga di-tag di sana. Wah, video ini pasti viral. Bagus banget soalnya. Gumam editor video sambil senyum sendiri. Udah beres kan, Kang? Iya, udah Kak. Untuk undangan cetaknya nanti saya kirim ke alamat rumah. Sedangkan yang digital nanti dikirim 2 jam setelah ini. Sekarang Kakak bisa langsung pulang. Oh gitu, makasih Kang. Ditunggu. Sekarang Halil dan Meisya kembali pulang. Selama di perjalanan, Meisya tak henti-hentinya senyum sendiri memandang foto dan video yang baru saja diposting. Wah, videonya bagus loh Mas. Kurang dari 1 jam, sudah ada puluhan ribu orang yang nonton, like dan komen. Pantes saja banyak yang nonton. Videonya pun viral dan sampai ke Syifa. Wah, Meisya dan Mas Halil videonya viral. Gumam Syifa sambil memandang layar HP. Tak sampai di sana, postingan ini juga sampai ke ibunya sendiri. Hah? Ini Halil dan Meisya ya? Geram melihatnya, sang ibu langsung menghubungi Syifa. Kering-kering. Halo, Syifa, kamu baik-baik aja? Tanya sang ibu. Aku gak apa-apa Bu, baik-baik aja. Kenapa? Ibu barusan lihat Halil photoshoot sama Meisya. Sepertinya mereka mau resepsi. Biar sah secara negara. Harusnya ibu yang nanya. Kenapa kamu gak cerai atau larang mereka sih? Sang ibu emosi. Udah, gak apa-apa Bu, ini sudah takdirnya. Aku gak tahu harus bersikap seperti apa. Aku hanya ingin bareng Mas Halil terus hingga tua meski caranya di mata ibu salah. Aku ingin masa tuaku ada yang menemani. Dan yang menemani itu adalah orang yang kusayang Bu. Syifa tak bisa menahan air matanya yang jatuh lagi. Mendengar penjelasan Syifa, ibu pun menangis haru dan berusaha menguatkan. Sudah terlihat jelas bahwa dia sebenarnya trauma dengan pernikahan. Cerita masa lalu sang ibu terulang. Tapi ia tak ingin mengakhiri hubungan. Masa tua tak boleh hidup sendiri seperti sang ibu. Lalu sang ibu langsung menutup telepon. Sementara itu anak Meisya yang masih bayi itu terbangun karena mendengar tangisan Syifa. Aduh, baby Gandhi bangun, gumamnya. Sebentar ya nak, ibu ambilin susu di lemari es dulu. Ucap Syifa yang menggendong baby Gandhi dengan penuh cinta. Setelah baby Gandhi tenang,
Syifa bergegas ke lemari es yang sudah disediakan di kamar. Di sini sudah tersedia ASI Meisha. Melihat pemandangan itu, ia bergumam. Meisha beruntung banget ya. Tanpa berlama-lama lagi, Syifa langsung memberikan ASI sambil berdoa penuh harap. Nak, semoga kamu jadi anak soleh kebanggaan kita. Semoga juga kamu tak sendiri. Nanti kamu punya adik dari rahimku ini. Love you sayang, meski kamu bukan anak kandungku. Syifa sesekali mencium babi Gandhi. Tiba-tiba bel berbunyi. Sudah pasti Halil dan Meisha baru saja pulang. Kini Gandhi kembali di pangkuan Meisha dan Halil. Sementara Syifa pulang ke rumah untuk melanjutkan kegiatan lain. Terima kasih ya mbak, saya lihat Gandhi senyum mulu dari tadi, ucap Meisha sambil memandang wajah lucu Gandhi. Iya sama-sama, saya pulang dulu, semoga acaranya lancar ya. Syifa memalingkan muka. Hati-hati di jalan sayang, ini tadi aku baru dapat sampel undangan resepsi pernikahan, tolong kamu datang ya, ujar Halil sambil berusaha mengejar Syifa. Beruntungnya, Syifa bisa menerima undangan tersebut, dan jeda setelah Syifa pergi, 1 jam kemudian undangan cetak datang, hingga akhirnya undangan tersebut disebarkan luas oleh Halil kepada orang-orang terdekatnya. Sambil menunggu 1 minggu resepsi pernikahan, Halil juga mengurus segala urusan data untuk isbat nikah. Dengan begitu, pernikahan dirinya dan Meisha diakui oleh hukum negara. Sebenarnya tak sendiri, Meisha juga kadang sesekali membantunya karena Halil masih aktif bekerja. Sebentar ya, aku coba telepon ayah, soalnya kakak asliku masih di sana, ucap Meisha. Oh iya boleh, aku juga mau telepon mama untuk bantu minta surat keterangan asli KUA. Mama soalnya punya kenalan di kantor KUA deh. Barangkali mama bisa bantuin kita dan nginep di sini untuk sementara. Terlihatnya begitu mulus. Sayang isbat nikah pun masih saja terdapat drama yang membuat sulit. Hal itu terjadi karena salah satu data milik Meisha ternyata kurang dan ketinggalan di kontrakan dulu. Aduh, kamu gimana sih? Kok bisa kayak gitu? Bentar lagi kita mau resepsi loh. Kita harus punya dokumen buku nikah supaya sah secara negara. Itu impian kamu kan? Tanya Halil dengan tegas. Iya maaf, aku mau coba telepon tetangga kos yang masih tinggal di sana. Kering-kering. Halo Fer, kontrakan bekas aku udah ada yang nempatin belum? Oh belum, kenapa Mei? Aku boleh minta tolong sebentar nggak? Coba cek di pinggir jendela kamarku, ada KTP punya aku nggak? Tolong bantu ya. Boleh, sebentar ya, aku izin dulu sama si Bu Dewi, soalnya beliau yang pegang kunci. Tenang aja, kalau ketemu aku langsung kabarin, aku kirim ke alamat barumu. Satu lagi, kirim alamatnya sekarang ya. Oke, makasih Fer. Jangan lupa ya Fer, tanggal 10 Mei kamu datang ke resepsi pernikahanku. Ini aku kirim undangannya. Wah, alhamdulillah jadi resmi sekarang. Siap. Untung banget jeda 1 jam setelah pencarian, KTP asli Meisha baru ditemukan. Langsung saja KTP ini dikirim Vera melalui aplikasi online. Tolong ya Pak, kirim ke alamat ini. Terima kasih. Sesampainya KTP itu di rumah, Halil dan Meisha langsung menandatangani berkas surat keterangan, lalu mengirimkannya ke pengadilan agama. Kukira isbat nikah itu mudah, ternyata serumit ini. Untuk semua berkas sudah lengkap, gumam Halil. Makasih ya mas, udah mau berjuang, ucap Meisha sambil memandang wajah Halil yang lelah. Iya, sama-sama sayang. Halil pun membalasnya dengan pelukan dan kecupan kening. Tibalah saatnya, H-1 resepsi pernikahan tiba. Tim MUA datang ke rumah untuk membagikan baju untuk pengantin, orang tua, mertua, dan bridesmaid yang ada dari pihak keluarga Meisha. Selain itu, pihak dekorasi pun tengah sigap menghias gedung yang kebetulan dekat dari kontrakan. Tak ketinggalan pihak catering pun datang ke sini untuk memasak dan mempersiapkan segalanya. Tak kenal lelah setelah melahirkan, Meisha yang saat itu sedang puasa kodo ikut membantu para petugas catering memasak. Masak apa nih Bu? Oh, ini kita mau bikin kentang kering, sebagian sudah ada yang matang, mau coba teh? Enggak makasih, kebetulan lagi puasa, ini saya bisa bantu iris bawang boleh? Kesel diam di dalam terus, ujar Meisha yang kebetulan ikut nimbrung ke dapur catering. Sementara Bu Marni sang mertua hanya diam dan sekedar mencicipi aneka masakan yang sudah matang. Aduh, itu Meisha lagi ngapain? Pengantin kok ikut nimbrung? Gumamnya dari jauh. Namun di tengah suasana hangat obrolan ibu-ibu dapur dan Meisha, tiba-tiba Meisha terbaring lemas, ia pingsan di dapur catering. Teh, bangun, bisa dengar saya? Tanya salah satu pegawai catering. Bu Marni ikut kaget, ia langsung menghampirinya.
Dengan bermodalkan pengetahuan yang ia dapat ketika kuliah perawat, Bu Marni meminta ibu-ibu itu membaringkan posisi Meisya. Lalu Bu Marni memeriksa denyut nadi dan menepuk pundaknya sambil memanggil nama Meisya dengan lantang. Dengan begitu perlahan Meisya bisa cepat sadar. "Meisya, bangun, ini Mama." Berkali-kali ia dibangunkan, akhirnya sadar juga. Untung ini hanya pingsan sederhana. Lalu Bu Marni menawarkan Meisya untuk minum teh hangat terlebih dahulu. "Ini minum dulu ya." "Enggak Bu, makasih, Meisya lagi puasa kodok." "Ya ampun, pantesan. Kalau badan lagi nggak fit, kodonya nanti dulu. Besok mau ada acara besar, nggak apa-apa, batalin dulu." Terpaksa, Meisya membatalkan puasanya itu, hingga akhirnya ia berlangsung pulih dan sehat kembali. Sayang, kondisi kesehatan Meisya tidak berlangsung lama. Hal ini terlihat ketika keesokan harinya. Selama make up dan acara berlangsung, Meisya masih saja lemas meski sudah diberi minum obat dan vitamin dari dokter kandungannya. Apalagi ketika prosesi izin menikah dirinya kepada Sifah. "Mbak, izinkan aku menjadi madu yang manis untuk pernikahan ini. Semoga Mbak berkenan menerimaku dengan sepenuh hati. Kita naungi bersama gelombang rumah tangga dengan janji surga. Aku juga ingin mendapatkan surga kesabaran sepertimu, Mbak Sifah," ujar Meisya sambil menundukkan diri di hadapan Sifah. Lalu dibalas oleh Sifah dengan tangisan kecil dan pelukan sambil berkata, "Tenang saja. Dari dulu aku sudah ikhlas." Setelah mendapatkan izin darinya, Meisya kembali pingsan, namun dengan durasi yang cukup lama dan sudah dibangunkan hingga membuat tamu undangan yang datang juga kaget. "Tolong, panggil ambulans. Kemana kek? Pernikahan semewah ini tidak menyediakan fasilitas kesehatan apa? Aku pegang nadi menantuku ini sudah nggak ada dan nafasnya pun hilang," ujar Bu Marni yang kembali mengecek kesehatan Meisya. "Serius mah, apa sebelumnya Meisya memang sakit? Dari tadi ia terlihat lemas." "Iya, jelas kemarin juga pingsan." Mendengar kepergian Meisya di hari bahagianya, Khalil tak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa bersalah. Selama ini Meisya hidup menderita seusai dinikahinya. "Ya Allah, maafkan aku," gumam Khalil yang juga berlinang air mata. Sementara Sifah bergegas mencari keberadaan Gandhi yang sedang digendong Mbok Midun. "Mbok, sini, Gandhi." "Saya yang pegang ya, Mbok," ujar Sifah. "Kamu anak hebat, ibumu juga sama, wanita hebat, jadi anak yang soleh ya nak." Sifah tak bisa menahan air matanya, dan Gandhi pun ikut menangis seolah-olah mengerti ibunya telah tiada. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.